like a Hellcat. Halo, assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kalian menggambar grafik fungsi, ada baiknya kalian mengetahui apa itu nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode. Jadi, yang pertama ada nilai maksimum. Nilai maksimum pada fungsi trigonometri adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Sedangkan kalau nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Nah, nanti rumusnya di akhir ya. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Nah, contoh di sini ada misalnya grafik fungsi trigonometri sumbu X. Kemudian di sini ada nilai maksimum 1, nilai minimumnya min 1. Yang disebut dengan amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Misalnya di sini kan ada titik maksimum terhadap sumbu X. Berarti dari sini ke sini ini disebut dengan amplitudo. Atau misalnya dari nilai minimum ke sumbu X ke sini, dari sini ke sini, ini juga disebut dengan amplitudo. Sini ada V, ada 2V. Nah, rumus amplitudo itu adalah A sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian, yang berikutnya ada periode. Jadi periode itu adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Nah, di sini ada grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini ya. Kemudian ini disebut dengan satu bukit. Segini itu satu bukit. Nih, segini itu satu bukit. Segini itu satu lembah. Ini satu bukit. Nah, yang disebut dengan satu periode itu adalah satu bukit, satu lembah. Jadi segini, satu bukit, satu lembah, sampai titik 2V. Nah, itu disebut dengan satu periode gitu ya. Nah, di sini ada tabel dari rumus sebetulnya ya. Di sini ada kolom grafik, nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Kalau misalnya grafik fungsinya Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, nilai maksimumnya sama yaitu 1. Nilai minimumnya juga sama yaitu min 1, amplitudonya juga sama yaitu 1, dan periodenya adalah 360 derajat atau 2pi. Ya, 360 derajat atau 2pi. Atau 2pi. Nah, sedangkan kalau misalnya grafik fungsinya Y sama dengan tan X, maka nilai maksimumnya adalah, apa coba ini namanya masih ingat? Ya, indefinite. Terus kemudian nilai minimumnya adalah minus indefinite, amplitudonya adalah indefinite, dan periodenya adalah 180 derajat atau pi. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada grafik fungsi Y sama dengan A sin KX dan Y sama dengan A cos KX, maka nilai maksimumnya itu rumusnya adalah A. Nilai minimumnya rumusnya adalah min A, amplitudonya adalah A, periodenya rumusnya adalah 360 derajat per K. Atau 2pi per K. Ya, atau 2pi per K. Dan yang terakhir, apabila ada grafik fungsi Y sama dengan A tan KX, maka nilai maksimumnya yaitu indefinite, nilai minimumnya minus indefinite, amplitudonya indefinite, periodenya adalah 180 derajat per K atau pi per K. Gitu, itu rumus-rumusnya ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan periode nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fx sama dengan 3 cos setengah x.
Nah, penyelesaiannya kita tulis fx sama dengan 3 cos setengah x. 3 itu sama dengan A. Setengah itu sama dengan K. Ya, kemudian kita cari periodenya. Periode itu rumusnya 360 derajat per K. Sama dengan 360 derajat per K-nya yaitu setengah, berarti sama dengan 720 derajat. Itu periodenya. Atau kita pakai rumus yang satu lagi, yaitu 2pi per K. 2pi per K itu sama dengan 2pi dibagi setengah. K-nya kan setengah, sama dengan 2 dibagi setengah itu sama dengan 4, jadinya 4pi. Itu satu periode untuk soal yang pertama. Kemudian kita cari nilai minimum dan nilai maksimum. Oke, nilai maksimumnya dulu. Nilai maksimum. Tadi rumusnya adalah A, gitu ya. Berarti karena A-nya sama dengan 3, nilai maksimumnya sama dengan 3. Kemudian nilai minimum. Nilai minimum rumusnya adalah min A. A-nya sama dengan 3, min A berarti min 3. Gitu, gampang kan? Terakhir yaitu kita mencari amplitudo. Amplitudo rumusnya apa? Yaitu setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ya. Nah, setengah kita masukkan, kita turunkan nilainya. Nilai maksimumnya sama dengan 3, dikurang nilai minimumnya sama dengan min 3. Min dikali min sama dengan plus, jadinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Setengah dikali 6 itu sama dengan 3 nilai amplitudonya. Selesai untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fx sama dengan setengah sin dikali 2x plus 60 derajat plus 2. Untuk penyelesaiannya kita tulis fx sama dengan setengah sin dikali 2x plus 60 derajat plus 2. Nah, ini berbeda dengan soal yang nomor 1. Jadi, ada unsur yang lain selain A dan K, yaitu ada B dan C. Setengah itu tetap A, 2 yaitu K, 60 derajat yaitu B, 2 yang paling ujung itu adalah C. Gitu ya. Nah, untuk mencari periodenya juga masih sama, yaitu periode sama dengan karena sin 360 derajat per K sama dengan 360 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 180 derajat. Atau satu lagi, yaitu pakai 2pi per K sama dengan 2pi per 2. Hasilnya adalah pi. Gitu. Itu untuk periode. Sedangkan kalau misalnya mau mencari nilai maksimum. Nah, rumusnya adalah A ditambah C. A-nya berapa? A-nya adalah setengah. Ditambah C-nya yaitu 2. Jadinya setengah ditambah 2 hasilnya adalah 2 setengah. Kemudian untuk mencari nilai minimum. Nilai minimumnya juga sama, kita tambahkan C. Jadi min A ditambah C. Min A-nya berarti min setengah ditambah 2. Berapa? Punya utang setengah, dibayar 2, berarti kelebihan 1,5. Jadi min setengah ditambah 2 itu hasilnya adalah 1,5 ya. Terakhir kita mencari amplitudo. Sama rumusnya yaitu setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kita turunkan setengah. Kita substitusikan nilai maksimum yaitu 2,5. Nilai minimumnya yaitu 1,5. Oke, 2,5 dikurang 1,5. 2 dikurang 1
1 setengah dikurang setengah habis, berarti hasilnya adalah setengah dikali 1, yaitu amplitudonya sama dengan setengah. Gitu, ya. Kemudian untuk nomor 2 yaitu kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi trigonometri berikut, yaitu Y sama dengan 4 sin 2X, yang kedua Y sama dengan 2 cos 3X. Nah, di sini saya akan membahas cara cepatnya, ya. Jadi, untuk yang soal nomor 1, Y sama dengan 4 sin 2X. Kita cari dulu periodenya. Oke, periode itu 360 derajat dibagi K. K-nya berapa? Yaitu 2. Ya, ini K-nya. Ini A. Oke, 360 derajat dibagi K. 360 berarti dibagi 2. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, karena satu periode itu ada 4 kuadran, maka untuk satu kuadrannya dari periode 180 derajat kita bagi 4 kuadran. Hasilnya 180 derajat dibagi 4 itu adalah 45 derajat. Nah, kemudian di sini ada amplitudonya ya. Sama dengan setengah dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi setengah dikali nilai maksimumnya 4 dikurang nilai minimumnya min 4. Hasilnya adalah setengah dikali 8, yaitu 4. Oke, nah kita gambarkan. Tadi nilai maksimumnya 4. Ini sumbu X. Nilai minimumnya min 4. Kalau misalnya sin itu berawal dari titik pusat X atau dari sumbu X. Jadi ke sini. Nah, ini disebut dengan satu kuadran. Sampai nilai maksimum ya, nilai maksimumnya 4. Ini satu kuadran. Satu kuadrannya sama dengan 45 derajat. Ini 0 derajat. Kemudian turun. Nah, di sini dari 45 derajat tambah lagi satu kuadran. 45 ditambah 45. Hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian turun ke titik minimum. Ya, di titik minimum ini nilainya itu adalah satu kuadran lagi ditambah 90 tambah 45, hasilnya adalah 135 derajat. Terakhir, kuadran keempat, dari titik minimum kembali lagi ke titik asal sumbu X. Nah, di sini berarti 135 ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, itu contoh soal nomor 1 dengan grafik fungsi Y sama dengan 4 sin 2X. Ini Y sama dengan 4 sin 2X. Nah, tadi ada sedikit lupa, kita kasih garis putus-putus untuk titik maksimum, garis putus-putus untuk titik minimum ya. Untuk yang kedua, gambarlah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 cos 3X. Nomor 2. Y sama dengan 2 cos 3X. Nah, sama A-nya 2, K-nya yaitu 3. Nah, ini juga pakai cara cepat ya. Jadi, satu periode, karena cos rumusnya adalah 360 derajat per K. Sama dengan 360 derajat, K-nya sama dengan 3. Berarti hasilnya 120 derajat.
Karena satu periode itu ada 4 kuadran, berarti nanti dibagi 4. Satu kuadrannya 120, yaitu satu periode dibagi 4. 120 dibagi 4 sama dengan 30 derajat. Nah, langsung gambar aja ya. Di sini maksimumnya karena nilai A yaitu 2, ada sumbu X, ada nilai minimumnya yaitu min 2. Nah, kalau untuk menggambar grafik fungsi kosinus, maka dimulainya dari titik maksimum. Ya, dari titik maksimum turun ke titik atau sumbu X. Nah, di sini nilai 1 kuadran. 0 derajat, 1 kuadran berarti ditambah 30 derajat. Kemudian turun ke titik minimum. Ya, titik minimumnya ditambah lagi 30 derajat, yaitu 60 derajat. Dari titik minimum, naik lagi ke sumbu X, ditambah lagi 1 kuadran, yaitu 30 derajat, 60 tambah 30 sama dengan 90. Nah, dari sini kuadran terakhir yaitu berada di titik maksimum di sini. Ya. Berarti di sini 90 ditambah 30, 120. Jadi satu periodenya 120 derajat, yang nomor 1 juga satu periodenya adalah 180 derajat. Kalau misalnya mau 2 periode berarti terusin aja, lanjutin aja grafiknya gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung WA aja atau enggak chat aja, komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.